Halo teman-teman, selamat datang di Sinkronus Ekonomika Pembangunan 2. Pada kesempatan kali ini, saya Fajri selaku instruktur akan menyampaikan teori pertumbuhan ekonomi Solo dengan fokus technological progress. Sebelumnya kita telah membahas bahwasanya dalam masa steady state dan full unemployment, artinya semua penduduk atau semua populasi itu masuk dalam pasar tenaga kerja, asumsinya maka eh, dalam fase yang bersamaan tersebut sebetulnya capital akan mengalami kesulitan untuk mengajar besarnya depresiasi kan gitu ya. Sehingga kalau kita gambarkan kurang lebih seperti ini. Jadi gitu ya. Jadi ketika tadi nilai apa namanya? Nilai keseimbangannya adalah n plus delta kecil gitu ya. K bintang sama dengan SY bintang seperti ini. Jadi pada saat kenaikan populasi itu sebetulnya akan menyulitkan bagi capital untuk mengejar ketertinggalan itu tadi gitu ya. Jadi nanti secara apa namanya diagramatis akan saya jelaskan apa efeknya ketika n-nya mengalami kenaikan gitu ya. Jadi mau tidak mau pada saatnya mengalami kenaikan area sini juga akan turut mengalami kenaikan ya kan. Kira-kira begitu. Nah, tapi pada kesempatan kali ini kita akan fokus membahas tentang kemajuan teknologi dan apa yang menyebabkan kurvatur itu mengalami pergeseran gitu ya, kira-kira begitu. Nah, jika menumpuk traktor dan modal fisik niscaya berujung pada stagnasi batas 0% di masa depan. Lantas, apa rahasia dari negara adidaya yang lintasan per kapitanya membelah langit bertumbuh tiada henti berabad-abad lamanya, misalnya begitu. Nah, ada faktor apa itu? Nah, adanya penetrasi kemajuan teknologi atau technological progress penetration yang membawa kita bahwasanya ada yang disebut sebagai knowledge yang tumbuh mandiri sebesar pi ya pada pekerja yang kita sebut sebagai efektif. Jadi nanti akan ada efektif worker. Efektif worker itu adalah L dibagi P. Kira-kira seperti ini ya. Oke. Jadi L per P ini efektif worker, bekerja dengan memiliki skill yang lebih baik dibandingkan dengan pekerja lain. Ya, dalam hal ini kita bisa menyatakan apakah L-nya itu lebih apa E-nya itu mendekati L atau L-nya itu jauh dari L gitu ya. Semakin dia mendekati L artinya seluruh tenaga kerja berarti sudah apa namanya memenuhi asumsi full unemployment gitu ya. Jadi asumsi full unemployment menganggap kemahiran ini sebagai sesuatu yang bersifat merata gitu ya. Tapi kalau sekarang teknologi bersifat mengerek ya yang namanya fungsi tabungan nanti seperti apa skemanya. Nah, kita bahas satu persatu. Jadi pertumbuhan E ini sendiri, jadi kalau kita nyatakan gitu ya di dalam sini. Jadi sekarang kita sudah mengenal sebelumnya itu adalah solo growth gitu ya. Model itu persamaannya adalah Y SY gitu ya. SY akan sama dengan N ditambah delta kecil daripada K bintang ya. Nah, ini bintang seperti ini. Ini semula ya dalam kondisi full employment gitu ya. Full employment. Nah, di mana technological progress bersifat exogen gitu ya. Technological progress exogen dan setara gitu ya maksudnya gitu. Kira-kira begitu. Asumsinya begitu. Jadi semua labor itu memiliki apa namanya kemampuan yang sama. Artinya efektif workernya adalah 100%. Jadi kalau di sini itu efektif workernya bisa kita katakan adalah 100%. Karena L sama dengan P sehingga L per P itu sama dengan 1. Gitu ya. Kira-kira begitu. Ya, pendekatannya di bagian pertama ini. Nah, kalau sebelumnya kita akan mengenal itu ya. Nah, yang pertama. Kemudian yang kedua, Solo Growth Model akan memberi pemahaman bagi ekonom terkait dengan technological progress itu. Ini yang kedua ya. Berarti yang kedua itu mengenal yang namanya technological progress yang dilambangkan oleh P, yaitu adalah delta daripada T dibagi dengan ET kan itu kan. ET seperti ini ya. Jadi di mana P-nya adalah ET plus 1 dikurangi ET kan gitu ya.
ET dibagi dengan ET gitu ya. Nah, kira-kira begini. Nah, seperti tadi bahwasanya ET plus 1 ET plus 1 dibagi ET kan, dikurangi dengan ET dibagi dengan ET seperti ini. P ya, P. Nah, P-nya berarti adalah ET plus 1 per ET gitu ya. Kurangi 1 ya kan. Pindah ruas berarti P plus 1 itu akan sama dengan ET plus 1 dibagi dengan ET. Nah, gitu ya. Jadi nanti kita akan memasukkan ini. Lah ET sendiri itu adalah sekarang sebagai substitutor gitu ya, daripada mula-mula kita mengenal Leber ya berarti LT dibagi dengan PT itu sama dengan satu. Nah, satu ini sekarang diganti dengan E gitu ya. Jadi satunya kita ganti dengan E artinya tidak semua orang itu sempurna paham atau memiliki knowledge gitu ya. Berarti sekarang kita rubah menjadi LT sama dengan PT itu sama dengan E T seperti ini. Berarti LT sendiri itu sama dengan T dikali dengan PT. Di mana E ini adalah efektif labor gitu ya. Efektif labor ya terhadap jumlah populasi. Jadi misalnya ada yang efektif labornya itu 8%, berarti kan apa namanya dari 100 orang berarti berapa orang kan gitu kan? Berarti ada 8 orang yang benar-benar efektif ya bisa meningkatkan technological progress. Jadi definisi labor di sini adalah efektif per warganya gitu ya. Nah, kira-kira begitu. Nah, setelah itu teman-teman, kita akan kembali ke persamaan ini sehingga nanti ini sudah saya jelaskan tadi. Yang atas juga sudah saya jelaskan kenapa kok bisa 1 plus P seperti ini. Jadi ini bisa dibalik-balik ya tandanya ya. Jadi ini bisa 1 plus P sama dengan E gini ya. ET plus 1 dibagi dengan ET sama aja ya kan. Kira-kira begini. Nah, kemudian kita ingat lagi bahwasanya persamaan akumulasi modal gitu ya. Jadi kan kalau tadi kita mengenal persamaan akumulasi modal, ya. Nah, sekarang berarti kita bisa direvise. Jadi ini yang kedua ya, yaitu K besar itu tidak lain adalah mula-mula ya, mula-mula adalah KT investasi masa depan ya, KT sama dengan sisa investasi gini ya, sisa modal periode sebelumnya ditambah dengan investasi baru atau modal baru, ya kan? Nah, seperti ini kan. Nah, berarti kita punya K T plus 1 sama dengan 1 min sigma kecil KT ditambah dengan delta kecil ya, bukan sigma kecil ya, dengan IT seperti ini gitu ya. Dimana sekarang IT adalah SY ya, berarti K T sama dengan 1 itu sama dengan 1 min delta kecil berarti KT ditambah SYT seperti ini. Nah, sekarang kita mau bagi terhadap apa namanya labor efektif ya kan, efektif labor berarti efektif labor bagi dengan efektif labor ya berarti L gitu ya, LT. Nah, ini juga LT seperti ini gitu ya. Nah, L sendiri itu tidak lain adalah eh, E kali P kan gitu kan kalau tadi gitu. Nah, sebelum itu kita harus rubah dulu karena ini harus diada-adakan ya di sini ya. Ruas kiri berarti ini eh, ruas kiri harus diada-adakan yaitu dikali dengan K T plus 1 dibagi dengan LT dikali dengan LT plus 1 dibagi dengan LT plus 1 sama dengan 1 min delta kecil KT ditambah SYT seperti ini per LT oke ya. Nah, sekarang berarti kita bisa moving ini pindah ke sini, ini pindah ke sana berarti K T plus 1 per gitu ya, per LT
plus 1 gitu ya, dikali dengan LT plus 1 dibagi dengan LT aja, sama dengan 1 min delta, gitu ya, kecil, KT per LT, ditambah S, YT per LT, seperti ini. Ini ya. Nah, kemudian sekarang kita bisa modifikasi ya, teman-teman ya. L itu tidak lain E sama P kan gitu kan. Nah, oke berarti KT plus 1 dibagi dengan T plus 1 dikali PT plus 1 dikali dengan L, bukan L ya sekarang ya, lebih ya. T plus 1 sama PT plus 1. Jangan Anda coret karena kalau dicoret balik lagi. Kemudian yang di sini adalah ET sama PT sama dengan 1 min delta kecil KT per L ET gitu ya. ET P PT ditambah. Kemudian S ini ya, ini hampir sama ya. S SY T dibagi ETPT seperti ini. Oke, nah selanjutnya kalau udah begini berarti kita siap mensubstitusikan. Jadi tadi bahwasanya kita ingat ya di awal bahwasanya ET plus 1 dibagi ET itu tidak lain adalah 1 plus B dan PT plus 1 dibagi PT itu adalah 1 plus N ya. Kira-kira begitu. Kalau ini mewakili efektif, kalau ini mewakili population gitu ya. Jadi sekarang kita bisa ganti yang ini sendiri dibagi ini itu akan menghasilkan K head gitu ya. Jadi K head ya, sekarang K head T plus 1, yang sini kita ganti. Yang ini sendiri akan berubah menjadi 1 plus P dan yang di sebelah sini akan berubah menjadi 1 plus N seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, setelah itu yang di ruas kanan, nah kita harus perkirakan juga. Dan yang di kanan itu adalah 1 min sigma delta kecil dikalikan dengan K head T gitu ya ditambah dengan S Y head T seperti ini gitu ya. Nah, jika kita mau steady state ya kan? Steady state berarti K T plus 1 ya kan harus sama dengan KT harus sama dengan K bintang seperti ini termasuk juga Y T itu harus sama dengan Y bintang ya berarti ini catatannya untuk steady state ya. Oke, steady state artinya modal akan dikunci dia tidak akan bisa menyesuaikan karena ada technological progress itu berarti kan begitu nanti intuisinya. Nah, aslinya begitu. Tapi gimana cara mengerjakannya? Berarti di sini adalah K bintang T plus 1. K bintang berarti K bintang aja nggak ada T plus 1-nya. 1 plus B dikali 1 plus N gitu ya sama dengan. Nah, ini ada substitusikan aja berarti 1 kali K berarti langsung K bintang min sigma kecil K bintang plus SY bintang. Seperti ini ya gitu. Oke, sekarang berarti kita bisa kalikan ini depan-depan ini. K nanti dulu berarti di sini 1 plus ini kali ini berarti N, ini kali ini berarti plus B. Nah, ini kali ini sekarang yang belakang berarti NB. Seperti ini sama dengan K bintang min sigma delta kecil ya, saya keliru sigma terus min S Y bintang seperti ini. Nah, sekarang kita bisa substitusikan nilai kakaknya ini. Berarti K bintang ditambah KN ditambah pi di K bintang kali pi
ditambah dengan K bintang NP sama dengan K bintang dikurangi eh, apa namanya delta kecil K bintang kurangi SY bintang. Coret, coret, terus kemudian nah ini perkalian. Desimal kali desimal itu di dalam perkalian akan menghasilkan desimal yang sangat dalam gitu ya. Sehingga kita asumsikan mendekati 0 gitu ya. Jadi khusus untuk ini berarti kita limitkan limit NP mendekati 0 untuk K bintang NP gitu ya. Kira-kira begitu. Berarti ini 0 ya, 0. Berarti di sini tinggal K bintang N ditambah K bintang P sama dengan min delta kecil ya K bintang dikurangi S Y bintang. Oke. Nah, berarti keseimbangannya akan terjadi pada saat N ditambah P K bintang. Ini juga pindah ke sana ya, sorry. Berarti di sini K bintang N ditambah K bintang P dikurangi menjadi plus ya. Delta kecil K bintang sama dengan ini plus ini. Keliru ini plus ini. Ini plus. Ya, plus ya. Ke-14 sama dengan SY bintang. Ya, berarti di sini kita punya kakak keluarkan. Berarti N plus P plus delta kecil K bintang. Itu sama dengan SY bintang. Ya. Nah, kalau misalnya ada technological progress pada labor gitu ya, berarti capital akan kesulitan untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Kenapa begitu? Ya karena labor semakin cerdas sebetulnya kan gitu kan. Jadi karena labornya cerdas, berarti capital akan kesulitan untuk mengejar labor cerdas tersebut. Sehingga dalam intuisinya pada saat efektif per labor yang meningkat itu akan mendorong kenaikan ini gitu kan. Tapi di sisi yang lain, kenaikan technological progress itu akan mendorong Y juga akan turut meningkat karena kita ingat bahwasanya Y besar itu adalah A K pangkat alfa L pangkat beta gitu kan. Nah, karena A eksogen inilah yang kemudian mendorong Y akan meningkat secara berangsur-angsur kan itu kan. Nah, kira-kira begitu. Jadi akan ada dua transmisi ya nantinya ya. Nah, tuh. Nah, secara kurvaktor bisa kita nyatakan seperti ini. Kalau misalnya deltanya dibikin seperti ini boleh-boleh aja ya. Tapi pada intinya akan sama aja. Jadi N plus P plus eh, eh, delta kecil gitu ya, K di sini. Nah, itu kira-kira. Seperti ini tadi, ya kira-kira begitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau mengalami kenaikan populasi dan mengalami kenaikan technological progress. Jadi untuk populasi, kalau saya gambarkan di sini, kenaikan populasi itu memaksa penggunaan capital akan semakin berkurang. Gitu ya, biasanya begitu. Jadi ekonomi akan dalam kondisi yang jenuh gitu ya. Kebanyakan labor gitu kan. Kebanyakan labor ya kadang-kadang kita akan kesulitan untuk mengejar kapital tersebut, lonjakan kapital. Nah ini berarti misalnya ada K dan ini ada Y per worker gitu ya. Saya kasih warna lain gitu ya. Nah, misalnya seperti ini. Nah ini mula-mula ya. Kalau misalnya N plus P plus delta kecil K gitu ya bintang. Dan yang di sebelah satunya itu warna yang lain aja, hitam gitu ya. Nah, seperti ini berarti ini adalah S Y bintangnya gitu ya. Nah, kalau misalnya terjadi kenaikan populasi di sini, misalnya dari N1 menjadi N2 gitu ya, N1 menjadi N2, maka yang mungkin akan bergeser adalah depresiasi. Dia akan bergeser ke sini. Ya, sini ya. Nah, capitalnya akan bergeser ke N2 plus P plus delta kecil K bintang. Ya, ada di sisi sini. Mula-mula di titik sini. Kalau kita tarik ya,
Kita tarik di sini, kapitalnya kan di sini mula-mula. Sekarang kapitalnya ada di sini. K berapa ini? K yang didapatkan K steady state yang kedua ya. Nah, K steady state yang pertama. Gitu ya. Ya, itu. Nah, berarti SY itu akan turun ke sini. Mula-mula di sini SY-nya ya. SY1 sekarang menjadi SY2. Dia akan turun, capital juga akan turun pada saat itu. Nah, demikian pula dengan si Pi. Kalau Pi bergeser juga begitu sebetulnya. Efektif per worker gitu ya, per workernya meningkat. Efektif per workernya meningkat, berarti kalau boleh saya gambarkan di sebelah sini, ya kan, sama juga ya. Jadi misalnya ini Pi1, ya kan, Pi1 menjadi Pi2 misalnya. Ini Pi1, tetap Pi1, ini Pi1. Nah sekarang yang pakai Pi2 sekarang, misalnya Pi2 di sini, Pi2-nya di sini juga akan tetap turun kan, tapi N-nya bukan N2 ya, tapi N1 ditambah Pi2 ditambah delta kecil dari K gitu ya. Jadi sekarang kita punya di area sini K3 bintang gitu ya. Nah, kira-kira begitu. Nah, tapi bukankah teknological progress itu mendorong output jauh lebih banyak lagi ya? Yes, betul. Jadi karena capital per workernya itu meningkat, sorry, eh, efektif labor per workernya, efektif per workernya, efektif labor, ya betul ya, efektif labornya itu meningkat, ya sebetulnya yang tengah terjadi kepada output kita tuh juga meningkat gitu ya. Jadi output kita itu meningkat seperti ini. Nah, kira-kira begitu, ya kan? Nah, boleh dibilang ada di sini misalnya. Kan gitu ya. Di mana ya? Di sini. Nah, ini sorry, di step yang kedua. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Bisa di sekian. Nah, karena kebutuhan orang yang semakin cerdas gitu ya, kira-kira begitu. Kita tidak butuh banyak orang sehingga kita bisa mensubstitusikannya dengan si labor capital gitu ya, kira-kira begitu. Nah, ya kira-kira itu teman-teman, artinya capital kita makin efisien ya kalau misalnya, kita bisa menaikkan teknologi progress kan gitu kan. Itu teman-teman. Nah, bagaimana efektif per worker-nya untuk meningkatkan kemajuan teknologi tadi ya bahwasanya, eee, modal per unit efektif tenaga kerja menghasilkan output per unit efektif tenaga kerja yaitu Y. Jika K terlalu besar, maka tenaga kerja efektif menjadi relatif langka. Akibatnya rasio output terhadap modal itu menurun karena diminishing return tetap berlaku. Gitu ya kira-kira ya teman-teman ya. Jadi pada saat efektif per worker-nya meningkat, sebetulnya kebutuhan untuk mencari tenaga kerja efektif itu makin langka gitu loh, ya kan? Sehingga akan mendorong rasio output terhadap modal modal itu kemudian menurun gitu ya. Kira-kira begitu. Nah, itu ya teman-teman ya terkait pergeseran kurva depresiasi dan pergeseran kurva produksi per labor per effective worker atau per labor kalau misalnya apa namanya full unemployment. Kira-kira begitu. Terima kasih. Kalian bisa sambung lagi di video selanjutnya terkait intuisi konvergensi, gitu ya.